Hola, pada video kali ini kita akan membahas permainan Bobby Fischer saat berhadapan dengan Robert Byrne. Game ini sendiri terjadi pada event US Championship antara tahun 1963-1964. Di sini kita akan melihat serangan brutal Fischer yang membuat lawannya menyerah dalam 21 langkah. Baik, langsung saja ke permainan. Sebagai putih, Robert Byrne mengawali permainan dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion G6, pion G3. Kita berada dalam permainan King's Indian Defense. Pion C6 oleh Fischer. Gajah G2, pion D5. Pion makan pion D5, pion makan pion D5. Kuda C3, gajah G7. Pion E3, hitam rokade. Kuda G ke E2, kuda ke C6. Rokade, pion B6. Pion B3, gajah hitam A6, mengepin kuda pada benteng. Gajah putih A3, benteng hitam E8, menghindari shadowing, serta persiapan mendorong maju pion E. Menteri putih D2, pion E5. Pion makan pion E5, kuda makan pion E5. Benteng F ke D1, sebuah langkah kurang akurat oleh Byrne, dan disinilah awal kehancuran putih dimulai. Pertama-tama, Fischer melangkah kuda ke D3. Menteri putih ke C2, sebuah blunder dari Byrne. Mengapa langkah ini blunder? Kita akan melihatnya sekarang. Pertama-tama, Fischer mengorbankan kuda dengan melangkah kuda makan pion F2. Tujuan langkah ini untuk membongkar persembunyian raja. Byrne memakan kuda dengan raja, lalu Fischer melangkah kuda G4 skak. Langkah ini sekaligus menyerang pion E 2 kali. Raja kembali ke G1. Kuda makan pion E3, menggarpu menteri serta benteng. Menteri ke D2 menghindari garpuan. Kuda makan gajah G2, menghilangkan satu-satunya penjaga di sisi raja. Raja makan kuda G2, pion didorong ke D4. Langkah ini akan memenangkan benteng setelah kuda makan pion D4, gajah B7 skak. Raja G1, gajah D4 skak. Menteri makan gajah D4, benteng E1 skak. Raja F2, menteri makan menteri D4 skak. Benteng makan menteri D4, benteng makan benteng A1. Hitam unggul kualitas perwira. Kita kembali ke langkah asli. Kuda makan pion D4, gajah B7 skak. Jika raja ke G1, maka Fischer akan memenangkan benteng melalui langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Sebab itu, Byrne melangkah raja F1. Menteri hitam D7 dan putih menyerah. Mari kita bahas mengapa putih menyerah di posisi ini. Pada posisi ini, menteri hitam dan gajah hitam menjaga diagonal petak putih D7-H3 dan B7-H1. Benteng hitam menjaga E8-E1 dan gajah hitam petak gelap siap memakan kuda D4. Jadi, setelah menteri putih F2, menteri hitam H3, raja hitam G1, langkah brilian dengan benteng E1 skak. Menteri putih tidak bisa makan benteng E1 karena menteri hitam G2 skakmat. Jadi benteng harus diambil dengan benteng. Lalu hitam melanjutkan langkah gajah makan kuda D4. Kembali, menteri putih tidak bisa ambil gajah karena menteri hitam G2 dan skakmat. Jadi di sini menteri harus tetap berada pada peta F2 untuk melindungi skakmat. Setelah kuda putih E4 menutup akses gajah hitam petak terang, gajah hitam makan menteri F2 skak. Raja makan gajah F2, menteri hitam H2 skak. Raja naik ke E3, disusul dengan benteng E8 menyerang kuda 2 kali. Raja putih menghindar ke D3, gajah hitam makan kuda E4 skak. Benteng makan gajah E4, menteri G3 skak. Raja putih D4, benteng hitam D8 skak. Raja putih C4, menteri hitam D3 skak. Raja putih B4, pion A5 skak. Raja putih A4, menteri D7 dan skakmat. Demikian review game kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.